Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kami akan membacakan 1-2 sekaligus mengomentari berita tentang teks amnesti, rencana adanya teks amnesti pada tahun 2025. Hal tersebut terungkap 3 hari yang lalu di dalam salah satu prolegnas rencana penyusunan undang-undang program legislasi nasional ya. Jadi undang-undang yang diprioritaskan dibahas bahkan ditetapkan di tahun 2025 itu ada sekitar 25, salah satunya adalah tentang teks amnesti. Dari situ kemudian media menanyakan kepada beberapa pihak lalu menimbulkan respon dari para pejabat termasuk DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam beberapa hari ini, 3 hari ini banyak sekali berita kalau Anda mengetik di mesin pencari teks amnesti 2025. Itu puluhan sudah yang memberitakan, baik itu hanya sekedar memberitakan dia masuk dalam salah satu prolegnas, maupun ada yang mencoba menjelaskan apa itu teks amnesti yang sudah-sudah. Yang ketiga juga ada yang menanyakan komentar pada Direktorat Jenderal Pajak dan akhirnya dikomentari. Lalu ada juga yang meminta komentar para ekonom ya. Nah, saya kebetulan juga salah satu. Tapi sebelumnya kita lihat nih ada John bahkan 16 menit yang lalu memberitakan DJP buka suara soal teks amnesti jilid 3 di 2025. Nah, kemarin Liputan 6 melaporkan RUU teks amnesti masuk prolegnas 2025. Analis beri 3 catatan. Dia mengutip seorang analis, saya belum buka. Lalu ada CNBC, tiba-tiba ada asal mula munculnya ide teks amnesti 2025. Itu 1 hari yang lalu. Kompas juga kemarin memberitakan masuk prolegnas 2025, apa itu teks amnesti dan seterusnya ya. Banyak ini belasan. Mari kita buka 3 dengan baca ringkas saja. Itu dari CNBC tanggal 21 berarti kemarin ya. Tiba-tiba ada. Ini asal mula munculnya ide teks amnesti 2025. Begitu laporan dari CNBC Indonesia. Nah, dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Badan Legislasi DPR RI akhirnya buka suara mengenai rancangan undang-undang tentang teks amnesti ke dalam program legislasi nasional, prolegnas prioritas 2025. Ampuni dosa pengemplang pajak berkali-kali. Aturan ini membuat publik marah. Jadi di paragraf pertama, CNBC sudah memberikan penilaian ya, bahwa mengampuni dosa pengemplang pajak berkali-kali ini membuat publik marah. Jadi ini sudah komentar terhadap keputusan prolegnas. Nah, jurnalis CNBC menggali itu Ketua Badan Legislasi DPR mengaku awalnya memang Badan Legislasi DPR yang membuat usulan ini, balik kata dia. Awalnya mengusulkan ada revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang teks amnesti. Ini penting ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang amnesti. Kemudian usulan itu diambil alih oleh Komisi 11 yang mengusulkan format pembentukan aturan baru. Nah, jadi kalau judul awalnya adalah hanya revisi, kalau dari Komisi 11 dari nol, jadi undang-undang baru nih, bukan merevisi Undang-Undang tahun 2016. Nah, senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi 11, Muhammad Hekal, itu membantah. Jadi RUU ini bukanlah undang-undang, RUU titipan pemerintah, kira-kira begitu, karena publik sempat bereaksi. Ini prolegnas khusus untuk RUU ini adalah inisiatif DPR ya, legislatif. Nah, ini dibantah, itu bukan titipan, katanya jauh itu spekulasi yang mengatakan bahwa itu titipan pemerintah. Nah, dan seterusnya ini disampaikan tentang info-info tentang prolegnas itu terjadi bagaimana. Jadi dengan demikian rancangan undang-undang teks amnesti ini kalau ada nantinya itu adalah usulan inisiatif dari DPR RI ya, dan Komisi 11 yang akan merancang, termasuk akan merancang karena dia undang-undang baru itu harus ada naskah akademis dan sebagainya. Kalau cuma revisi mungkin lebih ringkas ya. Kira-kira begitu. Itu kata CNBC kemarin. Sebelumnya Kompas memberitakan hari sebelumnya nih masuk prolegnas 2025 apa itu teks amnesti. Nah, Kompas ada 2 jurnalis yang menulisnya.
Nah, menyatakan revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak ini masuk ya dalam daftar prolegnas sama dengan tadi. Nah, sudah disetujui dalam rapat Balek tanggal 18 September ya, 18 November hari Senin. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Jadi ini bagus ya. Kita dengan membaca media-media ini, biasanya media-media yang besar itu memiliki sumber daya ya untuk melakukan cek silang, mengkonfirmasi. Nah, kita para pembaca ini sebenarnya bisa melihat tidak semua dari media besar yang memberikan informasi detail, tetapi kadang-kadang kita perlu ngecek bahwa apakah berita ini benar. Ini berarti berita ini sudah benar ya. Nah, lalu Kompas ini menjelaskan tentang teks amnesti dari buku teks amnesti tahun 2017. Kata Kompas, teks amnesti adalah program pengampunan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Lalu pengampunan pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang bersedia mengungkap harta dan membayar uang tebusan kepada pemerintah, uang tebusan denda gitu ya. Sebagai gantinya, pemerintah akan menghapus pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi hingga sanksi pidana di bidang perpajakan lainnya. Jadi mereka yang diampuni itu berarti dihapuskan pajak yang seharusnya terutang, tidak kena sanksi administrasi, kemudian tidak kena sanksi pidana seandainya itu melanggar, bukan seandainya ya, biasanya melanggar ketentuan di perpajakan. Tetapi tentu ada bayar tebusan ya istilahnya, denda. Nah, masyarakat menurut Kompas secara umum dapat merasakan manfaat teks amnesti. Tentu berarti kan karena di mereka bayar denda kan pendapatan negara, penerimaan perpajakan naik di tahun terjadinya pengampunan pajak. Tetapi masyarakat juga belum tentu ya merasa senang dengan ini, ada unsur ketidakadilan. Meskipun teks amnesti secara konsep menurut Kompas ini kan yang disasar adalah tunggakan pajak yang besar dan seterusnya. Nah, Anda bisa baca sendiri. Kemudian ada juga informasi dari Kompas ini yang bagus. Sebenarnya pengampunan pajak sebelum reformasi sudah pernah. Jadi tadi kan kebanyakan media itu menyebut teks amnesti yang akan dijalankan di 2025 nanti adalah teks amnesti jilid 3. Jilid 1 merujuk kepada tahun 2016-17 selama 1 tahun, tapi tahunnya menabrak 1 tahun yang lain. Kemudian yang teks amnesti kedua di tahun 2022, 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, ini jika terjadi adalah teks amnesti jilid 3 selama reformasi. Tapi menurut laporan Kompas ini, sebelum reformasi sudah pernah berlangsung 3 kali. 1964, 1984, dan 2008. Nanti kita akan lihat. Cuma kalau kita baca nanti dari beberapa berita di tahun-tahun tersebut, itu tidak semuanya berjudul teks amnesti ya, namanya macam-macam nanti. Tetapi secara umum, menurut laporan Kompas, dan saya sudah cek tadi beberapa media lain yang lebih khusus, media pajak itu memang menyebutnya bagian atau semacam kelompok teks amnesti ya. Nanti kita lihat. Jadi ini yang ketiga. Nah, jilid 2 sudah disebut 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, nanti juga di masing-masing itu apa hasilnya. Nah, ini kita lihat di CNN. Jadi 3 yang kita baca secara ringkas. CNN ini di hari Selasa, berarti beberapa hari yang lalu ya. Jadi lebih dulu lagi tanggal 19. Mengenal teks amnesti, pengampunan dosa pajak bagi orang kaya. Begitu judulnya CNN. Nah, pemerintah dan DPR berencana menggelar program pengampunan pajak. Terungkap dari rapat program legislasi nasional, sama ya dengan berita yang lain tadi. Nah, lalu disebut DPR sepakat memasukkan RUU semula nih tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam draft usulan prolegnas. Tapi kelihatannya tadi dari berita yang lain tidak merupakan perubahan. Jadi kan bukan undang-undang itu ditambah perubahan kedua, perubahan itu, tapi baru. Nanti kita lihat saja bagaimana hasilnya. Nah, ini ada informasi menarik. Pada saat teks amnesti jilid 1 2016-2017, kata CNN dilaporkan, itu diikuti oleh 956.793 wajib pajak. Nah, harta yang diungkap, karena tadi salah satu bagian dari program teks amnesti itu adalah orang diminta, yang minta diampuni itu mengungkapkan hartanya. Nah, nilai harta yang diungkap oleh 956.793
93 wajib pajak itu nilainya 4.854,63 triliun menurut laporan CNN ini. Nah, dari pengungkapan harta tersebut ada uang tebusan. Di sini menyebutnya uang tebusan ya, denda lah begitu ya, 114,02 triliun. Tapi biasanya disebut tebusan memang, karena kalau denda kan denda karena dia tidak bayar pajak lama, tidak melaporkan, ada denda. Sehingga kata-kata di sini dipakainya uang tebusan, karena dendanya jadi tidak berlaku karena diampuni. Tapi tetap ada bayar tebusan. Nilai totalnya 114 triliun ya pada tahun 2016 sampai dengan 2017 itu. Waktunya sebenarnya cuma 1 tahun, tapi kan karena mulainya dari pertengahan 2016 sampai Maret 2017, ya betul ya, Maret 2017, maka nilainya 4.854,63 triliun, berarti masuk ke dua tahun anggaran itu. Nah, dendanya lumayan 114 triliun yang diperoleh ya, tetapi target sebenarnya adalah 165 triliun. Jadi hanya mencapai 69% dari target. Nah, sementara di tax amnesty kedua itu berlangsung 6 bulan, yang tadi berlangsung setahun, ini diikuti oleh 247.918 wajib pajak, mengungkapkan 594,82 triliun. Agak jauh ya dari yang tahun 2016-17, karena itu memang pertama lebih panjang, kedua itu lebih masif iklannya segala macam, sosialisasinya, dan entah faktor-faktor lain. Nah, tetapi sekurang-kurangnya pada tahun 2022 pemerintah berhasil mendapat uang tebusan 60 triliun. Lalu kemudian selanjutnya ini dijelaskan oleh CNN. Nah, ini ada informasi yang menarik. Pada waktu tax amnesty pertama tadi dasarnya adalah Undang-Undang Pengampunan Pajak tahun 2016 ya. Sedangkan di tax amnesty 2022 ini dasarnya adalah harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Tentu tetap merujuk kepada yang tadi ya, tapi yang utama adalah UU HPP dan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Karena itu pada waktu tahun 2022 tersebut tidak sehingar ya, tidak spiral ketika tax amnesty 2021, karena sebagian menyebutnya sebagai program pengungkapan sukarela PPS ya. Tapi maksudnya juga untuk diampuni. Nah, semacam itu. Nah, kira-kira apa kalau tahun 2025 dilakukan? Pertama, banyak yang berkomentar ya, nanti silakan dibaca. Itu bahwa ini untuk ukuran program tax amnesty terlalu dekat waktunya ya. 2016-17, 2022, nah ini 2025, baru 3 tahun ya. Jadi kalau setiap 3 tahun atau 4-5 tahun itu ada kesempatan pengampunan pajak, nanti jadi pembayar pajak besar itu, wajib pajak besar, sudah bisa memperhitungkan, ada nggak, kalau perlu tidak bayar, disembunyikan dan sebagainya, toh nanti akan ada pengampunan, dan dengan pengampunan itu dia bayarnya lebih sedikit itu. Nah, jadi ada unsur ketidakadilan. Bahkan kita semua sudah tahu pada saat bersamaan saat ini sedang diputuskan, sementara ini diputuskan, tapi belum tahu nanti, tanggal 1 Januari nanti PPN naik 12%. PPN itu menyasar semua orang ya, tidak hanya orang kaya. Tetapi bagaimanapun PPN itu dampaknya terhadap orang kecil, orang yang berpendapatan rendah, besar ya, 1% dari seluruh pendapatannya kan, bukan pendapatan ya, dari 1% dari belanja dia gitu loh. Belanja dia kan kena PPN. Intinya ada perasaan tidak adil. Nah, bahkan beberapa wajib pajak yang terbilang kecil, entah itu UMKM, bahkan kita udah dengar ada underground ekonomi yang mau dipajaki. Nah, sementara ini masih perdebatan. Nggak mungkin kan underground yang dimaksud yang mau dipajaki itu adalah judi online, atau penyelundupan, atau produksi barang ilegal kan. Kemungkinan yang kena pajak itu adalah transaksi-transaksi yang selama ini informal. Kalau informalnya itu besar, dalam arti jual beli di bawah tangan, masih masuk akal ya, tapi kemudian terpikir bahwa ini adalah transaksi-transaksi informal sektor kecil. Nah, dengan demikian yang kecil-kecil dikejar seolah-olah ini ya, sementara yang besar-besar mau diampuni. Suasananya menjadi begitu. Nah, izinkan saya memberi komentar tambahan. Nah, ini begini, tentang tax amnesty jilid 2 ya. Saya ringkaskan. Tax amnesty jilid 2 ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
Dalam aturan tersebut diwajibkan bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak dilaporkan. Jadi kejarannya itu harta ya. Nah, kemudian ada 3 tujuan pada waktu tax amnesty jilid 1 dulu itu. Maaf, ini berarti yang saya maksud adalah tax amnesty jilid 1. Itu pertama meningkatkan likuiditas domestik. Jadi maksudnya dengan pengungkapan harta, kan ada urut-urutannya itu. Buat yang di luar negeri itu diminta ditarik ke dalam negeri. Yang di dalam negeri dengan diungkapkan kan dia menjadi sesuatu yang bisa dihitung sebagai likuiditas perekonomian. Apalagi dinyatakan kalau dia berada di dalam lembaga keuangan misalnya selain aset tetap. Jadi ada tujuan untuk meningkatkan likuiditas domestik pada tahun tax amnesty itu di awal pemerintahan Jokowi. Lalu yang kedua, ada upaya mempercepat reformasi perpajakan. Nah ini kalau disederhanakan, itu semacam profiling ya, mendata ulang yang sudah ada, yang sudah tertib bayar, yang belum tertib bayar, atau yang sama sekali belum pernah bayar. Dengan adanya tax amnesty kan jadi ada datanya gitu, jumlah wajib pajaknya, hartanya. Maka bisa menjadi perakiraan, menjadi target juga bahwa nanti ini dengan begini berarti akan dapat pajak sekian yang dimungkinkan. Harta tidak langsung dipajaki ya, tidak semua jenis harta dipajaki kan. Tetapi profiling itu menjadi sesuatu pertimbangan. Itu tujuannya yang namanya reformasi perpajakan. Nah, yang ketiga meningkatkan penerimaan negara dari pajak secara langsung baik pada saat dibayar tebusan ataupun setelah dia profiling. Diharapkan tahun-tahun berikutnya mereka jadi lebih tertib bayar. Nah, dijalankan 28 Juni sampai 30 September 2016, kemudian 1 Oktober sampai 31 Desember. Jadi berlanjut tuh. Dan kemudian fase ketiganya 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi sebenarnya tidak persis 1 tahun ya, hanya 9 bulan, tapi tahunnya 2016 dan 2017. Hasilnya memang cukup banyak ya, meskipun tidak sesuai target. Nah, bisa dibayangkan 956.793 wajib pajak yang ikut serta. Nah, nilai harta yang dilaporkan oleh mereka nilainya 4.854,63 triliun. Nah, uang tebusannya sebanyak 147 triliun. Tetapi, bukan 147 ya, 114 triliun. Nah, yang 147 triliun itu adalah yang dikirim balik ke Indonesia, harta yang selama ini di luar negeri dilaporkan, dibawa kembali ke Indonesia hanya 147 triliun. Padahal targetnya 1.000 triliun. Mungkin kalau buat netizen yang nakalnya ngait-ngaitkan karena Pak Jokowi pada waktu kan sempat ngomong ada 11.000 triliun duit orang Indonesia di luar. Nah ini baru ditargetkan 1.000 saja balik, yang balik ternyata cuma 147 triliun. Nah intinya tax amnesty yang pertama di era reformasi itu tidak memenuhi target dari sisi jumlah yang dilaporkan maupun dari sisi repatriasi maupun dari sisi denda, meskipun hasilnya lumayan. Nah, kalau nanti ada tax amnesty ketiga, tax amnesty kedua itu lebih mengungkapkan sukarela, dapatnya hanya sekitar 62 triliun, yang lapor hanya 250 ribuan wajib pajak. Memang nampaknya memang tidak sehingar di 2016 ini, bahkan dasar hukumnya pun lebih kepada dasar hukum baru ya. Nah, kita tidak tahu nih tax amnesty 3 ini apakah bermaksud kembali untuk reformasi perpajakan, profiling lagi, tapi ini cukup lucu ya. Profiling setiap berapa tahun itu pada orang kaya itu kelihatannya selama beberapa tahun yang kaya betulan ya, itu nggak banyak berubah. Nah, wajar nih mulai ada suara-suara sumbang terhadap rencana ini. Nah, namun kalau pemerintah memang ingin meningkatkan pendapatan dalam waktu dekat, memang ini salah satu pilihan mereka. Jadi plus minusnya di situ. Nanti kita lihat saja, karena ini hanya komentar berita, saya belum memberikan assessment. Nanti di kesempatan yang lain, kanal ini akan memberikan assessment. Yang jelas, kita sudah mendengar ada rencana pengampunan pajak jilid 3 di era reformasi, jilid pertama di era Pak Prabowo ini.